satu catatan pertama saya adalah bahwa ini juga adalah operasi intelijen. Kasus ini diangkat menjelang tahun pemilu, tahun pilpres. Jadi masyarakat itu dibuat sibuk soal zaitun, soal nanti apa namanya, apa itu LGBT, apa segala macam-macam, supaya kemudian mengalihkan 30-an juta suara yang apa namanya, yang bermasalah seperti itu. Kalau misalnya pidana pokok, kita lihat saja mereka apa namanya, Polri serius enggak soal narkoba. Sebab kasus Jenderal Sambo itu kan juga narkoba, tapi kan tidak dibongkar karena itu melibatkan apa namanya, pihak-pihak yang terkait, penegak hukum maupun pejabat-pejabat tertentu seperti itu. Apakah betul-betul Polri sama dengan Kejaksaan Agung membongkar kasus money laundering ini secara tuntas sehingga kemudian tidak terulang lagi seperti itu. Nah, kemudian karena Al-Zaitun itu swasta, maka kemudian KPK tidak bisa masuk karena dia swasta. Jujur saja Mas Slamet, kalau soal Al-Zaitun sebenarnya saya malas bicara tentang Al-Zaitun. Karena ini operasi intelijen sejak tahun 80. Jadi saya sudah kenal orang, sudah tahu, sudah berhubungan, dan saya pernah diminta untuk berbaya dan seterusnya. Jadi saya sudah hafal tahun 80 operasi intelijen. Tapi karena ini menyangkut persoalan money laundering, kemudian menyangkut persoalan penodaan agama, jadi kita coba diskusikan. Tapi satu catatan pertama saya adalah bahwa ini juga adalah operasi intelijen. Kasus ini diangkat menjelang tahun pemilu, tahun pilpres. Jadi masyarakat itu dibuat sibuk soal zaitun, soal nanti apa namanya, apa itu LGBT, apa segala macam-macam, supaya kemudian mengalihkan 30-an juta suara yang apa namanya, yang bermasalah seperti itu. Tapi untuk satu proses pendidikan politik bagi masyarakat, kita coba bicarakan supaya kemudian hal-hal seperti demikian tidak terulang terus seperti itu. Pertama, syarat untuk TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu harus ada pidana pokoknya. Nah, pidana pokok itu bisa kita lihat misalnya narkoba, kemudian penggelapan, kemudian pemerasan. Jadi misalnya mereka peras pelajar-pelajar untuk apa namanya, sampai kemudian ada yang puluhan juta dan seterusnya, sampai jual sawah, jual apa. Ini kan pemerasan. Jadi itu bisa kemudian menjadikan apa namanya, pidana pokok. Begitu juga misalnya penggelapan sebagai pidana pokok. Penggelapan itu apakah uang dari Kementerian Agama, uang dari pemerintah, uang apanya dari pelajar, kemudian disalahgunakan apa sebagai apa penggelapan seperti itu. Juga kemudian narkoba.
Saya khawatir bahwa pencucian uang ini tidak berjalan karena kasus 389 triliun di Kementerian Keuangan itu juga kita tidak tahu juntrungannya kemana, karena melibatkan kalau pencucian uang itu mesti melibatkan kalangan elit, karena ada soal dengan perbankan, ada soal dengan apa namanya pejabat negara dan seterusnya. Misalnya seperti begini, Mas Slamet, kondisi ekonomi yang sedang parah, tapi pembangunan hotel-hotel, pembangunan kompleks perumahan mewah itu berjalan. Dari mana itu? Itu adalah salah satu bentuk money laundering. Jadi pencucian uang, mereka bangun apa namanya kompleks-kompleks perumahan, kemudian hotel-hotel dalam kondisi ekonomi yang katakanlah waktu krisis ekonomi, tapi itu jalan. Itu ada bentuk-bentuk money laundering. Oleh karena itu maka saya khawatir bahwa money laundering di di Al-Zaitun ini juga tidak jalan sebagaimana yang kita inginkan, karena pasti akan melibatkan. Sebab waktu Pilpres 2014 di Al-Zaitun itu menang Wiranto, waktu dia capres itu menang Wiranto. Kemudian Pilpres seterusnya itu ya orang pemerintah. Nah, dan Al-Zaitun itu diresmikan oleh Habibie waktu Habibie seperti itu. Tapi kan jauh sebelumnya itu kan Gumilang ini kan saya kenal dia dulu dengan Abu Toto, kemudian Abu Salam ini kan KW9 yang berpusat di Tanjung Priuk, yang itu masuk kelompok Isa Bugis. Nah, ajaran Isa Bugis itu adalah tidak perlu salat Jumat, karena ini periode Mekah, belum periode Madinah, seperti itu. Tapi lama-lama juga tidak sholat seperti itu. Jadi ini pecah, dan itu adalah buatan dari Ali Murtopo. Dia punya ajudan namanya Pitut Soeharto, datang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, mendatangi mantan-mantan DI yang bebas tahun 67-68 itu, maka kemudian pemilu 71 Golkar bisa menang mutlak karena menggunakan mereka itu. Jadi ini proyek intelijen. Oke, kemudian sekarang kalau misalnya pidana pokok, kita lihat saja mereka Polri serius enggak soal narkoba. So, kasus Jenderal Sambo itu kan juga narkoba, tapi kan tidak dibongkar karena itu melibatkan pihak-pihak yang terkait, penegak hukum maupun pejabat-pejabat tertentu seperti itu. Tapi saya pikir ini perlu digelorakan, disuarakan terus masyarakat supaya kemudian dibongkar, supaya kasus-kasus narkoba, apakah di Al-Zaitun, apakah di Sambo, di tempat-tempat yang lain, itu bisa terbongkar, karena itu satu sumber penghasilan. Saya ketemu dengan beberapa orang bekas agen-agen narkoba, itu dia ceritakan bagaimana bahkan saya pernah waktu kuliah S2, mahasiswa satu sama-sama, itu dia polisi, dia ceritakan bagaimana target-target seperti begitu. Jadi kalau misalnya ditangkap 1000 kilogram misalnya, kemudian ada ditayangkan di TV, dibakar sekian ribu kilogram, yang dibakar itu tidak sampai seperempat, yang tidak dibakar itu digunakan untuk pemasukan dan seterusnya seperti itu. Jadi itu juga problem, apakah betul-betul Polri sama dengan Kejaksaan Agung membongkar kasus money laundering ini secara tuntas sehingga kemudian tidak terulang lagi seperti itu. Nah, kemudian karena Al-Zaitun itu swasta, maka kemudian KPK tidak bisa masuk karena dia swasta. Nah, jadi harapannya memang betul-betul di Polri. Nah, sehingga dengan begitu maka penodaan agama paling cuma berapa tahun, ancamannya kan tidak tinggi penodaan agama. Tapi kan nanti misalnya dijatuhkan hukuman berapa, tingkat pertama, kemudian banding, kemudian kasasi, nah kemudian dipotong sekian tahun. Kita lihat yang terakhir ini, Sambo dipotong oleh Mahkamah Agung dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Istrinya Putri 20 tahun dipotong di Mahkamah Agung jadi 10 tahun. Jadi kita lihat bahwa itu bagaimana permainan-permainan seperti itu, karena ini menjelang tahun pemilu, tahun politik. Sehingga dengan begitu maka yang jadi persoalan serius itu adalah apakah masyarakat betul-betul melihat ini sebagai sesuatu yang serius, dan kemudian
Kalau misalnya beberapa waktu yang lalu unjuk rasa hampir beberapa kali untuk supaya ditahan, tapi sekarang ini perlu digerakkan agar supaya betul-betul kasus money laundering itu dibongkar, kasus narkoba itu dibongkar, supaya kemudian tidak berulang terus hal-hal yang sama seperti itu. Nah, kemudian Departemen Agama juga harus dimintai pertanggungjawaban, karena pesantren itu di bawah tanggung jawab Departemen Agama. Bagaimana Departemen Agama selama puluhan tahun membiarkan satu lembaga pendidikan resmi, formal, yang ribuan pelajarnya melakukan hal-hal seperti begitu. Apakah misalnya Departemen Agama tidak tahu? Atau misalnya Departemen Agama dikibulin karena kalau datang inspeksi, seperti dikatakan oleh beberapa pihak, silabus kurikulum dikasih lihat, ya seperti biasa yang punya pemerintah. Tapi kemudian secara tidak langsung pembinaan khusus seperti itu dilakukan. Nah, itu jadi ada beberapa pihak terkait, tentu saja yang berkompeten itu adalah Kejaksaan Agung dalam soal penodaan agama, soal segala macam, tapi soal bagaimana metode pendidikan, kurikulum pendidikan itu adalah Kementerian Agama, dan itu Kementerian Agama cukup besar dananya kepada Al-Zaitun, mengalahkan beberapa pesantren yang lain. Jadi Kementerian Agama juga bertanggung jawab dalam hal seperti itu. Nah, dari situlah kita lihat bahwa ini ada linknya, bahwa kalau misalnya Al-Zaitun itu ke KK9, KK9 itu adalah proyek dari Ali Murtopo, berarti agen Yahudi. Nah, berarti kemudian ya sekarang juga begitu, masuk juga komunis, PKI dan seterusnya bersambung di sana. Dan sehingga kemudian ya saya berharap bahwa ada kontrol dari masyarakat sehingga tuntas, jangan sampai cuma formalitas untuk memecahkan perhatian umat Islam, perhatian rakyat menjelang pilpres, sehingga kemudian masyarakat terpukau dengan itu, kemudian pemilu berjalan seperti 2019, kecurangan untuk kemudian menetapkan oligarki yang menjadi presiden lagi pada waktu 2024.